Halo kerabat, jumpa lagi di channel Ingat Anggrek. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu kerabat pecinta anggrek yang ada di daerah Bantul. Ini penampakan depan rumahnya beliau ya. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau untuk membahas berbagai macam anggrek maupun tanaman yang dirawat di tempatnya beliau ya. Nah, ini saya perlihatkan dulu kondisi halamannya. Nah, ini beliau ada di depan rumah. Apa ini, Bu? Kok dipayungi ini anggreknya spesial atau gimana? Itu kan daripada Mas Nggih. mangkrak toh. Ya. Kalau anggrek itu kan asal sinarnya cukup dan tidak berlebihan, kemudian ada Mas anginnya ya, anginnya harus kita ajak juga bercakap. Oh gitu. Iya. Oh, ada yang unik. ini kandang burung atau kandang anggrek, Bu? Kandang burung bekas itu, Mas. Oh, ini selamat sore, Ibu. Selamat sore. Oh, ini dengan Ibu Sayuti. Ibu Sayuti. Seger banget ya sore ini kelihatannya. Sehat nggih, Bu? Sehat, alhamdulillah. Oh, nggih. Nah, Bu, kalau boleh tahu kan kita kan sebetulnya bertetangga nggih. Tetapi ternyata baru kali ini berkesempatan untuk berjumpa. Kalau merawat anggrek itu panjenengan udah lama atau baru saja? 2017, Mas. 2017, berarti sekarang tuh 2025. Udah 8 tahun nggih? Alhamdulillah ya. Oh, nggih. Nah, sambil kita jalan-jalan nih, Bu. Monggo. Kalau awal pertama tertarik anggrek itu kenapa, Bu? Karena bunganya awet. Bunganya awet. Bunganya awet. Warnanya juga beraneka ragam. Oh, nggih. Nah, kalau dari awal dulu menanam, masih ada nggak yang dulu pertama kali beli sekarang masih bertahan? Kebetulan nggak bunga Mas, tapi yang awal itu super bean ini. Super bean ya? Oh, bean. saya perlihatkan ini ya. Super bean itu memang anggrek jadulan semua. Ini ya, Bu ya? Ya. Ya, kalau anggrek jadulan tuh katanya memang lebih mudah dirawat atau bagaimana, Bu? Iya, memang lebih mudah dirawat, tahan dengan penyakit juga. Lebih mudah dirawat dan tahan penyakit. Iya. Oke, nah ini saya perlihatkan ya, super bean-nya sekarang posisinya itu ditaruh di pot kayu seperti ini. Oke, nah mungkin boleh dijelaskan, Bu, kalau konsep penataannya di kebunnya Ibu Sayuti ini sekarang seperti apa sih? Kalau konsepnya itu menyesuaikan dengan tempatnya, karena dulu ini kita tempel di pohon hidup, pohon hidupnya lapuk, kemudian kita bongkar, kemudian ditata ulang kembali seperti ini. Dan anggreknya itu tersebar di mana-mana ya? Iya, memang kita kembalikan ke alam. Dulu memang saya taruh ada di seperti itu di tempat khusus itu, kemudian memang agak repot karena kalau itu enggak apa ya, kalau perawatannya enggak intensif terkait dengan penyakit kemudian pupuk itu perkembangannya kurang bisa maksimal menurut saya, menurut saya. Tapi kalau ketika kita kembalikan ke alam, alhamdulillah nanti bisa natural, dapat sinar matahari. Dan anggreknya malah lebih sehat nggih? Iya, lebih sehat. Oke. Kayaknya lebih subur. Nah, di sini itu karena kebunnya luas, sama beliau ini penataannya menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. Nah, ini ada yang unik. ini kandang burung atau kandang anggrek, Bu? Kandang burung bekas itu, Mas. Oh, ini diisi apa ini, anggrek apa, Bu? Udah agak lupa aku, Mas, itu. Apa ya? Golden shower atau apa ya? Ya, golden shower ya. Dan ini unik sekali ditaruh di kandang. Oh, ini seumur-umur saya baru melihat ini anggrek dikandangin gini, tapi malah cantik sekali anggreknya. Nah, kalau yang di belakang itu konsepnya seperti apa, Bu? Yang di belakang? Yang di belakang ini ya kita kembalikan ke tadi, ke alam, kita tempel semua di pohon. Nah, alhamdulillah waktu pertama-tama juga agak kaget itu, tapi lama-kelamaan malah kalau sudah malah lebih subur.
Berarti awal-awal tetap ada penyesuaian ya? Iya, iya. Oh, Kayak ya. ini kan baru Mas. Ini Nggih, yang yang mana amabilis. Bu? Oh ini. Amabilis ini kan baru. Ini Mm. yang paling ini amabilis. Itu Oh, iya. baru seperti yang itu bisa gede juga. Oke, nah ini masih penyesuaian tapi udah mau ngeluarin bunga juga ini. Iya. Terus ini apa istilahnya, tunas-tunas barunya itu juga seger-seger dan hijau ya. Iya. Berarti udah mulai sehat dan beradaptasi. Iya. Kalau yang belakang ini kok banyak sekali yang ditempel ini. Ini Apa macam-macam aja? Mas. Ini ada bantimurung, Nggih. ada super bean, ada yang putih seven white itu. Iya, iya, iya. Itu bisa ketika bunganya bisa bareng Bagus bagus Mas sekali ya, aneka warna. Ada bantimurung, Ada super bean, seven white yang seven putih. white. Oh ya, dan Tapi ini pada belum pada nah ini pasca bunga. ini udah mulai mau berbunga lagi dan itu yang di atas. Oh ya, ini kita lihat. Ini pohon nangka ya? Iya. Nah, ini dengan pohon nangka hidup, jadi anggreknya dapat naungan alami seperti di alamnya Bu ya. Betul. Memang konsepnya Bu Sayuti ini untuk kebunnya saat ini adalah mengembalikan anggrek ke seperti di alam. Iya. Seperti itu. Dan ternyata menurut beliau cukup bagus untuk anggrek-anggreknya saat ini. Nah, selain anggrek nih, beliau juga banyak tanaman hias nggih. Ini ada pandan ya ini? Iya, pandan. Pandan. Terus kalau yang kayak gini jenis apa kayak gini? Itu aglonema. Aglonema ya. Aglonema. Terus ini apa ya? Kurang begitu hafal. Ini aglonema rata-rata. Aglonema rata-rata di sini. Nah, ini Calathea. Ini yang warna bunga apa namanya, baunya khas nih? Iya, untuk nyamuk itu Mas. Lavender Papua atau apa ya? Itu apa namanya? Saya kurang tahu. Tapi katanya dikasih temen. Katanya bisa buat ngusir nyamuk atau gimana gitu ya? Oh benar. iya betul. Nah ini ada cabai juga. Jadi kalau pas harga cabai mahal tinggal petik aja di sini. Di situ juga. Oh ya. Dan ini yang dipayungi ini apa ini Bu? Kok dipayungi ini anggreknya spesial atau gimana? Itu kan daripada mangkrak toh, coba dimanfaatkan bisa untuk naungan. Itu ada rabbit. Oh ini rabbit. Rabbit spatulata itu ya. Wah ini kemarin banyak yang nyari nih. Iya. Lagi hip kemarin pada nyari-nyari, ternyata di sini subur banget. Dan ini jenis rajin berbunga atau enggak Bu kali? Iya, ini terus berbunga Mas ini. Enggak terus aja nanti itu. Ini pasca hampir setiap tangga itu bunganya banyak itu. Ada yang sampai 6 sampai 7. Oh ya, ini kalau dilihat bekas-bekas tangkai bunganya juga banyak banget ini. Iya. Nah, ini bisa dilihat. Atas. Jadi ternyata rabbit ini rabbit spatulata kalau salah ya. Ini termasuk yang rajin berbunga, makanya banyak yang suka dan cari. Oke. Nah, kalau yang ini tadi gabungan dari berbagai ID tampaknya ini. Iya, itu Mas kan. Ini apa? Keritingan ya? Keritingan tuh. Masih ingat ID-nya nggak Bu? Enggak, itu dari kecil itu saya beli dari Sedring dari Mas Seto itu dulu. Oh, Mas Seto Widi Orchid nggih. Iya. Selamat sore Mas Seto Widi Orchid ya. Ini hasil budidaya anggreknya Bu Sayuti dari tempat panjenengan. Nah, sekarang udah berbunga. Nah, kalau ini Kaisar Frederick. Oke. Nah, kalau ini Genting Royal dari Mas Seto juga. Oh, ini amabilis juga dari Mas Seto. Oh, amabilis banyak dari nih. Cantik sekali. Ini kalau belum punya amabilis nih belum sah jadi penggemar anggrek. Amabilis nih putih. Ini kena sinar matahari dari jam berapa ya kalau amabilis ini ya? Dari pagi Mas, jam 8 kan udah dari sana, tapi nanti siang kan udah enggak. Jadi aman ini buat kan ternaung dengan itu. Karena kalau anggrek bulan tuh katanya tidak terlalu kuat dengan sinar matahari nggih? Betul. Tapi ini kan hanya pagi, hanya jam 11-12 udah enggak.
Wah, di sana ada kandang. Melihara sapi juga, Bu? Iya. Oh, ya, ya. Oke, terus kita lihat ke depan. Ini ya kok yang ditempeli oleh telur-telur ini apa nih? Ini tuh masa apa ya, Mas? Kayak sejenis lidah mertua. Oh iya, ini sansevieria ini. Iya, sansevieria. Daripada nanti kalau di sini nyolok nanti kasih tanda kan. Oh, jadi Buat tanda aja. fungsi telur ini sebetulnya tanda biar nggak nyolok Iya, orang gitu ya. nyolok biasa buat hiasan. Ini khasnya sansevieria yang kayak gini tuh di beberapa tempat saya sering lihat pada dikasih telur. Saya kira apa seperti itu gitu. Nah, kalau yang kecil-kecil ngurumpul ini apa ini, Bu? Itu Ascocentrum termasuk Mm-mm. vanda kecil, Mas. Vanda mini ya? Vanda mini itu bunganya oranye. Oren. Iya. Sering banget berbunga itu. Dan sama Bu Seti ditempel di kayu. Nah, terus itu ada pakisnya. Pakisnya ya. Nah, cuma digantung gini aja. Ternyata ya melihara anggrek itu nggak susah-susah amat sebetulnya. Nah, ini juga ditempel. Ini super bean. Super bean ya. Dan di sini tampaknya super bean cukup banyak ya, Bu? Iya, banyak itu, Mas, yang di situ juga. Wah, ini kalajengking apa? Anggrek kalajengking. Kalau ini ditaruh aja hidup iya, ini. hidup itu, Mas. Nah, itu rumpunannya udah gede banget. Nah, ini super bean-nya. Jadi di tempat Bu Saiti ini yang mendominasi memang anggrek jadulan, karena anggrek jadulan itu mudah perawatannya, mudah jadi rumpunan, dan sering berbunga. Nah, ini juga. Kalau ini larat ya, Bu? Iya, larat. Larat sama bantuin murung, tapi nggak baru spek itu. Dulu banyak banget, terus dipindah-pindah. Ini yang mirip-mirip banti murung. Iya. Nah, kok subur-subur itu sebetulnya ada perlakuan khusus dengan pupuk gitu atau enggak sekarang? Enggak, sekarang enggak, Mas. Cuman saya kembalikan itu, kalau anggrek itu kan asal sinarnya cukup dan tidak berlebihan, kemudian ada Mas, anginnya harus banyak. Di sini kan anginnya memang banyak. Jadi menurut Bu Sayuti itu yang paling utama dari kebutuhan anggrek itu yang pertama adalah sinar matahari, kemudian angin. Ya. Nyatanya ini juga nggak pernah, Mas. Saya pupuk sama ini nggak pernah. Nah, ini ya. Jadi untuk pengalaman kita yang dijelaskan oleh Bu Sayuti itu kalau di dalam ilmu perawatan pertanian itu disebut agroklimat. Nah, agroklimat itu bagaimana anggrek mendapatkan situasi yang ideal. Nah, itu dipengaruhi oleh seperti yang tadi dijelaskan, ada kebutuhan cahaya yang mencukupi, kemudian angin, dan pupuk itu sebetulnya hanya sebagai tambahan, tapi tetap dipupuk nggak, Bu? Atau sama sekali nggak, Mas. Sekarang sama sekali nggak ya? Enggak. Semua ini nggak ada yang dipupuk. Sama sekali nggak ada yang tapi sehat-sehat ya ternyata. Mungkin kena itu barusan kena hujan itu tambah subur juga. Ini apa ini yang putih? Savin White. Oh, Savin White. Juga dari Mas Seto itu. Wah, ini banyak dari produknya Mas Seto ini. Oke. Nah, di sana itu rumpunan yang ditempel. Ini jenis anggrek apa kalau yang ini, Bu? Itu apa, Mas? Apa ini? Doritis itu Doritis ya? Doritis ya? Doritis, Doritis. Kok banyak banget ini? Memang dulunya beli banyak atau gimana? Enggak, dulu beli satu rumpunan, kemudian saya pisah-pisah hanya tiga itu itu jadi banyak. Udah lama banget itu, Mas. Oh, berapa tahun? Itu sekitar udah 3 tahunan. 3 tahun jadi sebanyak ini? Oh, ya ampun. Ini kalau dilihat ya, rumpunnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari sebelumnya 1. 1 itu udah pada diminta, Mas. Oh, itu. Mas, udah dibagi-bagi sama. Oh, kalau yang minta memang diperbolehkan panjenengan, Bu? Ya, anggrek tertentu.
Anggrek Karena tertentu. anggrek itu kan ada harganya nggih. Kalau ya yang kayak gini yang minta saudara mungkin oke, tapi kalau jenis lain ya janganlah ya, karena merawat anggrek itu kan butuh waktu panjang nggih. Butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Tapi dari pengalaman Bu Sayuti merawat anggrek sekian tahun itu, Iya. apa yang paling penting sebetulnya? Ya, yang paling penting tahu ilmunya dulu, Mas. Ibu-ibu Mm-mm. kan sering wah ikut-ikutan apa Ya, beli anggrek tapi nggak tahu ilmunya. Apalagi mhm. kalau di nursery kan harus ada perawatan khusus. Ya Ya betul, kita harus belajar dulu daripada nanti sudah beli mati, akhirnya mati kan juga eman-eman, kasihan. betul. Nah, ilmu yang paling penting dalam merawat anggrek menurut panjenengan? Apa ya, seneng cinta dulu lah sama Oh, ya yang mungkin penting itu. cintai dulu Ya, cintai anggreknya. dulu, tahu ilmunya. Mm-mm. Kemudian nanti kan setiap hari itu ada perubahan-perubahan seneng gitu kan. Terus kemudian kita ajak juga bercakap. Oh gitu. Iya. Oh, seperti apa contohnya yang Ya. panjenengan lakukan? Oh iya. Ya, terima kasih sudah berbakti ya. Oh, Kita rawat sudah berbunga. oh Kita ya. juga seneng iya. Karena beberapa pecinta anggrek itu sempat ngomong ke saya, jadi mereka itu kadangkala ini ngobrol dengan tanamannya. Betul ya, Mas. Hmm, Betul memang itu. karena katanya tanaman tahu kalau mereka diperhatikan ya, Bu ya. Ya. Oh, gitu. Nah, itu sesuatu yang baru ya, dan terbukti di sini saat ini konsep dari Bu Sayuti adalah mengembalikan anggrek ke alam. Bahkan beliau sekarang itu sudah tidak melakukan pemupukan, tetapi yang paling utama dan yang paling diperhatikan oleh Bu Sayuti adalah kecukupan sinar matahari, kemudian aliran angin. Nah, itu yang buat anggreknya subur. Seperti itu. Nah, ada hal lain yang pengen disampaikan, Bu? Mungkin? Apa ya, Mas? Oh ya, itu Mm-mm. mungkin penyiraman. Penyiraman memang Penyiraman, nggih. di musim kemarau itu memang harus disiram. Berapa kali sehari kalau musim kemarau? Sehari biasanya 1 kali, Mas. Tapi Mm-mm. kalau untuk panda Mm-mm. kita taruh di sini kan ada kolam. Oh, Tak nggih. tak apa masukkan situ. Kayak Oh. kalau enggak kalau mau ditinggal pergi ya Mm-mm. diinfus itu pakai Oh, nggih. apa Plastik botol gitu apa ya? plastik gitu ya. Gitu. Berarti tambahan lagi tentang penyiraman. Oke, jadi seperti itu kerabat, bincang-bincang kita kali ini dengan Ibu Sayuti tentang perawatan anggrek di teras rumahnya yang asri ini. Semoga apa yang sudah disampaikan beliau bisa memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.